Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki kebaktian minggu pada saat ini, meskipun kita harus melaksanakannya secara online. Kebaktian saat ini kita akan mengawali dengan khotbah dan salam yang akan kita terima. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mendengarkan nas pembimbing pada saat ini diambil dari Filipi 2, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Demikianlah nas pembimbing yang kita dengar bersama. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama memasuki perenungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan pemberitaan sabda-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, memberikan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami terima dapat kami pahami dengan baik dan kami lakukan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini diambil dari Perjanjian Baru, itu Markus 5 ayat 21 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubah?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, dan saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, ia berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu, ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema belas kasih, rasa, dan aksi. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saudara-saudara sekalian, apakah saudara percaya mujizat Tuhan? Apakah saudara ingin mengalami mujizat dari Tuhan? Syaratnya ada dua. Yang pertama, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apabila kita ingin mengalami mujizat dari Tuhan, yang pertama yaitu percaya pada Yesus. Syarat yang kedua, saudara harus sakit dulu, dalam tanda petik. Mengapa kita harus sakit dulu? Bapak Ibu yang Tuhan kasih, tanpa sakit, tanpa susah, tanpa derita, tanpa badai, tanpa gelombang, tanpa kabut, tanpa pergumulan, tidak akan ada mujizat. Mujizat terjadi justru pada saat kita lemah,
berbeban berat, bahkan merasa tidak berdaya. Untuk mendapatkan mujizat Tuhan, kadang seperti ilustrasi di supermarket dan dalam peristiwa Yairus berikut ini. Ketika misalnya saudara pergi ke supermarket, pernahkah saudara kemudian terjebak pada antrian yang panjang? Lalu bagaimana perasaan saudara ketika ada keperluan lain yang penting, kemudian saudara harus memutuskan segera? Misalnya ketika ada saudara kita yang sakit yang membutuhkan kehadiran kita. Apa yang akan saudara lakukan? Tentu kita bingung. Dan ini jugalah yang dialami oleh Yairus. Pertanyaannya saudara-saudara, siapakah Yairus? Yairus arti namanya adalah orang yang berani. Dia tidak takut dengan mengambil risiko. Yairus ini arti dari kemandirian dan kebebasan. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat di Galilea, menurut catatan Injil Markus dan Lukas. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, setiap sinagog dipimpin oleh seorang kepala rumah ibadat dalam Markus 5 ayat 22, yang mungkin diangkat dari para penatua berdasarkan pemungutan suara. Dan kepala rumah ibadat ini mempunyai tugas yang pertama, yaitu saudara-saudara menjadi orang yang melaksanakan kebaktian atau memimpin kebaktian. Kemudian juga menjadi jembatan bagi para pengunjung atau bagi para jemaat yang baru mengikuti kebaktian di tempat itu, diperkenalkan kepada saudara-saudara yang lain. Di sinagog, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ada petugas yang lain selain dari kepala ibadat. Di sinagog itu ada pengawas atau penilik jemaat, dan ada juga penjaga sinagog. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kembali kepada Yairus. Di manakah lokasi perjumpaan antara Yairus dengan Tuhan Yesus ini? Lokasinya tertulis seperti yang dikatakan tadi, yaitu di kota Kapernaum di tepi Danau Galilea atau disebut juga Danau Tiberias. Pada saat itu, saudara-saudara, Yesus baru saja turun dari perahu. Dan Yairus sengaja menjumpai Yesus karena anak yang dikasihinya sedang sakit dan sangat membutuhkan pertolongan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yairus mengenal sosok Yesus. Yairus tahu Yesus sanggup menolong apa yang dialaminya. Namun saudara-saudara yang Tuhan kasih, untuk berjumpa dengan Yesus tidak semudah yang diperkirakan. Karena Yesus ternyata diikuti oleh banyak orang, bahkan dikatakan berdesak-desakan sekeliling Yesus itu. Harus ada perjuangan dari Yairus untuk mendekati Yesus. Dan setelah dia tiba di depan Yesus, ia tersungkur. Ia meminta supaya Yesus berkenan hadir ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, apakah Tuhan tidak tahu kalau kemudian anak Yairus sedang sakit? Saya yakin Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan keluarga Yairus. Sebab itulah Mazmur 34 ayat 15 berkata demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Lalu apakah Tuhan Yesus langsung menolong Yairus? Ternyata tidak, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih. Ketika kemudian Yairus selesai menyampaikan permohonannya kepada Yesus dan mereka hendak pergi ke rumah ke rumah Yairus, ada seorang perempuan
yang dikatakan sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Sebuah penderitaan yang panjang. Bahkan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, perempuan ini harus mengalami sebuah peristiwa yang boleh dikatakan sangat berat dalam hidupnya. Bukan soal sakit penyakitnya juga, tapi ada hal lain di belakang itu. Orang yang sakit pendarahan dikatakan sebagai orang yang najis. Orang yang tidak boleh ikut beribadah. Orang yang kemudian saudara-saudara yang Tuhan kasihi harus mengasingkan diri dari lingkungannya. Sekarang saudara-saudara yang Tuhan kasih, perempuan tersebut mengalami selama 12 tahun. Bukan sebuah waktu yang singkat. Bagaimana dia mengalami penderitaan secara fisik dan psikis, tekanan dari masyarakat sekitar. Perempuan ini tahu bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menolong dia. Maka dia berkata, asalku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Dan kebetulan dia berhasil menjamah sedikit saja dari jubah Tuhan Yesus. Seketika itu juga sembuhlah dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, lalu Yesus merasa ada kekuatan yang keluar dari dirinya dan dia bertanya, siapa yang sudah menjamah jubah-jubah? Akhirnya perempuan itu mengaku. Dan Yesus pun berkata kepadanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang dialami oleh perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini di depan mata Yairus semakin membuat Yairus merasa yakin bahwa Yesus sanggup menolong dia. Terutama menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Namun, kemudian saudara-saudara yang Tuhan kasih, berita datang dari keluarga Yairus bahwa anaknya sudah mati. Tidak usah lagi kemudian menyusah-nyusahkan guru, katanya. Menyusah-nyusahkan Yesus. Tapi Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percayalah. Perkataan Yesus ini juga menyemangati Yairus. Dia tidak undur untuk kemudian bersama dengan Yesus untuk pergi ke rumahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Yairus ini, dia mengantri waktu itu. Mungkinkah kemudian Yesus bisa menyembuhkan anak Yairus tanpa menjumpai anak tersebut? Saya yakin bisa. Mari kita uji. Lukas 7 ayat 6-10. Bercerita bagaimana kemudian seorang perwira yang kemudian memiliki seorang hamba yang sedang sakit disembuhkan oleh Yesus tanpa menjumpai hamba tersebut, tanpa bertemu dengan hamba tersebut, bahkan menjamahnya. Yang Yesus lihat adalah iman si perwira. Sekarang saudara-saudara, iman Yairus pun sudah hampir sama seperti demikian. Artinya, tanpa berjumpa, tanpa disentuh, maka saya yakin anak perempuan Yairus ini juga bisa sembuh. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ketika kemudian Yesus dan Yairus tiba di rumah Yairus, dilihatnya orang-orang ribut
menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata pada orang banyak itu, mengusir mereka, dan Yesus masuk bersama dengan orang tuanya, orang tua anak tersebut. Kemudian dipegangnya tangan anak itu, lalu kata Yesus, "Talitaku," artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Mengapa berjalan? Karena dia sudah 12 tahun umurnya. Semua orang yang hadir menjadi takjub. Tapi dengan sangat, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah peristiwa yang dialami atau mujizat yang dialami oleh keluarga Yairus. Anak yang sedang sakit, kemudian harus mengalami kematian, lalu disembuhkan Yesus dan dihidupkan kembali. Artinya saudara-saudara, Yesus menunjukkan belas kasih kepada keluarga Yairus. Bahkan sebelumnya Yesus memberikan belas kasih kepada seorang perempuan yang 12 tahun sakit berdarah. Bukan hanya sekedar belas kasih, Yesus juga melakukan aksi. Ada yang diperbuatnya, ada yang dilakukannya untuk menolong Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, pesan dari firman Tuhan jelas kepada kita sekalian. Di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, kita diajak untuk tidak hanya memiliki rasa belas kasih kepada saudara-saudara kita yang menderita. Kita lihat bagaimana saudara kita harus mengalami isolasi mandiri. Ada saudara kita yang mengalami sakit, pergumulan yang berat, dan sebagainya. Bukan hanya sekedar belas kasih, tetapi kita harus melakukan sesuatu. Mendoakan misalnya. Sebuah tindakan sederhana tetapi itu sangat berarti. Syukur kalau kita bisa melakukan lebih dari itu, tidak hanya mendoakan tetapi juga memberikan bantuan yang lainnya. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Yesus mengajari kepada kita tidak diam. Melihat lingkungan sekitar yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Setiap orang bisa mengalami mujizat dari Yesus. Untuk saat ini saudara-saudara bisa mereka mengalaminya sendiri. Tetapi Yesus juga bisa memakai kita sebagai sarana untuk menyampaikan mujizat buat mereka. Bukankah kalau kita lihat murid-murid Yesus dipakai oleh Yesus untuk menyembuhkan banyak orang? Artinya saudara-saudara, kita pun bisa dipakai Tuhan jikalau kita mau, jikalau kita memiliki rasa belas kasih kepada sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengalami sebuah mujizat memang harus berada di dalam pergumulan lebih dulu. Siapa orang yang tidak mengalami pergumulan saat ini? Semuanya mengalami. Justru kita diajarkan saat ini, jangan keluar dari iman percaya kita kepada Yesus. Jangan lari daripadanya. Sebagaimana yang ditekankan Yesus kepada Yairus. Jangan takut. Percayalah. Jadi yang harus kita bangun pada pekan ini, bagaimana kita tetap kemudian meneguhkan hati kita untuk tidak takut terhadap apapun secara berlebihan. Bangunlah rasa percaya kepada Kristus.
sebab hanya Dia yang sanggup menolong. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Biarlah setiap kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki doa syafaat, kemudian diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan mempertemukan kami kembali dalam kebaktian minggu. Firman Tuhan sudah ditaburkan, biarlah kami menumbuhkan rasa belas kasih kepada sama kami yang ada di luar sana, dan melakukan aksi yang bisa kami lakukan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk terus meningkatkan rasa percaya kami kepada Tuhan, terlebih di masa yang sulit saat ini. Karena dengan keimanan yang teguh, rasa percaya kepada Yesus yang kuat, maka Yesus akan sanggup menolong kami untuk keluar dari segala pergumulan yang kami hadapi. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa, kiranya Tuhan yang akan menolong keluarga-keluarga kami masing-masing. Berkatilah ya Tuhan anak-anak kami, berkatilah setiap orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka boleh dikasih oleh Tuhan dengan kuasa-Mu, ditolong oleh Tuhan berada di dalam pergumulannya masing-masing. Dan berdoa juga untuk persekutuan indah yang boleh kami bangun bersama. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati kami, memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan kami, meskipun saat ini kami harus melaksanakannya secara daring. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara yang kami cintai. Berkatilah supaya pemimpin bangsa dalam menuntaskan tugasnya dapat menyertakan kuasa Tuhan, dapat meminta pertolongan kepada Tuhan, agar sebagaimana yang difirmankan tadi, kuasa Tuhan juga hadir bersama dengan setiap orang yang mengupayakan kebaikan bagi sesama. Bapa dalam surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur padamu ya
Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.